عم أشقى عم بخلق من أول وجديد اسمك أنا عم بلبس خاتم عمري بالإيد عم أشقى عم بخلق من أول وجديد اسمك أنا عم بلبس خاتم عمري بالإيد. Apa sih bagaimana maf'ul bih itu? Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang kejatuhan pekerjaan. Jadi sebagai objek, posisinya sebagai sasaran, sebagai objek. Seperti contoh ihdaru ahlat tamak. Ihdaru, berhati-hatilah kalian semua dari orang yang rakus, dari orang yang rakus. Nah, kata-kata ahlat toma merupakan maf'ul bih daripada lafaz ihdaru. Wal muradu lan utawi kang den karepake bihadhihi salasati kalawan ikilah telu. Maksudnya apa? Salah satu min sairil asma kholat itu apa? Iku khabaru kana, khabari kana, wasmu inna lan isime inna, wa maf'ula dhanna lan maf'ul lorone dhanna. Mansuban qauluhu lafdhan ing dalem lafate, lafdhan ing dalem lafate kama kaya contoh fi kaulika ing dalem pangucap sira, fi kaulika ing dalem pengucap sira darabtu zaidan, nyatane pengucap darabtu zaidan. Darabtu wis mukul sapa ingsun, darabtu wis mukul sapa ingsun zaidan ing zaid, darabtu wis mukul sapa ingsun zaidan ing zaid. Nah, nasabnya maf'ul bih ini bermacam-macam. Ada kalanya secara lafdhon, secara nampak jelas bahwasanya harokat atau posisi nasabnya nampak jelas di akhir kalimatnya. Semisal contoh darabtu zaidan. Au mahallan utawa ing dalem mahale, au mahallan utawa ing dalem mahale. Kama kok contoh fi kaulika ing dalem pengucap sira, fi kaulika ing dalem pengucap sira darabtu hadza, nyatane pengucap darabtu hadza, darabtu wis mukul sapa ingsun hadza ing ikilah rajul, hadza ing ikilah rajul. Au takdiron utawa ing dalem kira-kirane, au takdiron utawa ing dalem kira-kirane kama kaya contoh fi kaulika ing dalem pangucap sira darabtu al-fata, nyatane pengucap darabtu al-fata, darabtu wis mukul sapa ingsun al-fata ing pemuda, al-fata ing pemuda. Nah, jenis yang kedua, nasabnya maf'ul bih ini bisa berupa mahal. Jadi ada kalanya nasabnya maf'ul bih itu secara lafdhon nampak jelas di akhir kalimatnya. Kalau itu memang berupa harokat fathah, ya berarti berharokat fathah atau tanda-tanda nasab yang lain. Yang kedua, nasabnya maf'ul bih itu secara mahal. Mahal itu dalam artian posisi atau lokasi. Nah, lafadznya sendiri tidak berubah. Contoh seperti darabtu hadza. Nah, lafadz hadza itu adalah isim isyarah. Kita tahu bahwa isim isyarah ini hukumnya mabni. Mabni itu apa? Mabni itu harokatnya paten, tidak bisa berubah sekalipun ada amil yang berbeda-beda.
Nah, oleh karena itu nasabnya maf'ul bih dalam contoh darabtu hadza itu hanya dalam segi mahalnya saja. Jadi dalam segi tempatnya saja, dalam segi lokasinya saja, atau kendaraannya saja. Sebab hadza ini merupakan mabni. Kenapa kok mabni? Karena isim isyarah itu serupa dengan huruf syibhan qawiyan. Keserupaannya sangat kuat ya, keserupaannya dengan huruf, sekalipun hadza ini isim, karena keserupaannya dengan huruf ini sangat kuat, akhirnya hadza ini dihukumi mabni. Nah, sedangkan bentuk keserupaan itu sendiri bermacam-macam. Ada yang keserupaan dalam segi peletakannya, syibhun lahu fil wad'i. Ada juga dalam segi maknanya, syibhun lahu fil makna. Ada juga syibhun lahu fil isti'mal, dalam segi penggunaannya. Dan juga yang terakhir ada syibhun lahu fil iftiqar, dalam segi kebutuhan daripada isim tersebut. Nah, hal ini masuk kategori syibhun lahu fil makna ya, syibhun lahu fil makna. Nah, syibhun lahu fil makna itu sebetulnya masih dibagi dua, yaitu ma asbaha harfan mawjudan, yang kedua ma asbaha harfan ghairu mawjudin. Nah, isim isyarah ini masuk kategori yang kedua, keserupaannya dengan huruf ghairu mawjud. Ini alasannya kenapa isim isyarah itu mabni, harokatnya tidak bisa berubah. Au takdiran utawa ing dalam kira-kirane. Jenis yang ketiga, nasabnya maf'ul bih ini hanya dalam perkiraan saja, hanya dalam takdirnya saja. Seperti contoh darabtu al-fata, saya telah memukul pemuda itu. Nah, al-fata, nasabnya lafaz al-fata ini bukan secara lafdzon, karena harokatnya dikira-kirakan. Begitu juga bukan dalam segi mahal saja, sebab al-fata ini merupakan isim maksur, isim maksur ya, isim maksur. Nah, hukumnya isim maksur bagaimana? Nah, isim maksur itu i'rabnya dikira-kirakan ya. I'rabnya dikira-kirakan baik dalam segi i'rab rafa, baik dalam segi nasabnya, serta dalam tingkah jernya. Ini berbeda dengan isim manqus. Nah, kalau isim manqus khusus ketika i'rab nasab, harokatnya itu ditampakkan. Yang asalnya ja'al qadi, ketika dalam tingkah nasab menjadi ra'aitul